Tantri tak lagi tahu berapa hari telah berlalu sejak ia pertama kali memasuki ruangan itu. Dalam keheningan yang penuh dengan energi tak kasat mata, waktu seakan berhenti. Namun, tubuhnya kini memancarkan aura yang luar biasa. Tatapannya yang tenang menyiratkan kedamaian. Tetapi di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang menakutkan. Aura itu memancar begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan, menciptakan suasana mencekam yang bahkan membuat bayang-bayang di sudut dinding terasa gentar. Kini, Tantri telah mencapai ilmu tingkat tertinggi. Setiap gerakan tubuhnya, bahkan yang sekecil napas, terasa menggetarkan udara. Di sekelilingnya, energi tampak hidup, berputar mengikuti kehendak Tantri, seolah ia adalah penguasa mutlak dari ruangan itu. Namun yang paling mencengangkan adalah apa yang terjadi di depan matanya. Pedang Harimau Sura, pedang legendaris yang selama ini menjadi bagian dari perjalanannya, melayang di udara tanpa Tantri menyentuhnya. Dengan hanya menggerakkan tangannya perlahan, Tantri mampu mengendalikan pedang itu sepenuhnya. Pedang itu melayang, berputar dengan lincah, mengikuti setiap isyarat kecil yang Tantri berikan. Cahaya dari pedang itu memancar lembut namun tajam, meninggalkan jejak energi di udara. Setiap kali pedang itu bergerak, suara lembut yang menyerupai raungan harimau terdengar, menciptakan suasana yang semakin mengerikan. Namun, itu belumlah puncaknya. Dengan tenang, Tantri menutup matanya, memusatkan seluruh energinya. Ia mengingat kisah ibunya tentang keempat pedang pusaka legendaris lainnya yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Pedang-pedang itu diceritakan hanya bisa dipanggil oleh seorang yang telah menyatu dengan energi alam dan mencapai pencerahan tertinggi. Tiba-tiba, ruangan itu mulai bergetar. Tanah di bawahnya terasa hidup, dan udara dipenuhi suara desing tajam yang menyerupai siulan angin. Dari kejauhan, satu persatu cahaya muncul. Semakin lama semakin terang. Cahaya itu mendekat, menerobos dinding ruangan. Hingga akhirnya keempat pedang pusaka legendaris itu muncul, melayang di udara mengitari tubuh Tantri. Kini, 5 pedang legendaris, pedang Harimau Sura, pedang Naga Merah, pedang Langit Biru, pedang Petir, dan pedang Bumi, berkumpul di sekitar Tantri. Kelima pedang itu berputar, menciptakan lingkaran sempurna di sekelilingnya. Cahaya dari pedang-pedang itu begitu terang hingga ruangan yang sebelumnya gelap kini bersinar seperti siang hari. Setiap pedang memancarkan aura yang berbeda-beda, tetapi semuanya menyatu dalam harmoni yang menggetarkan. Pedang-pedang itu melingkari tubuh Tantri, bergerak dengan kecepatan luar biasa, menciptakan lapisan pelindung yang mustahil ditembus. Lingkaran pedang itu bukan hanya terlihat seperti perisai, tetapi juga seperti pusaran energi yang mematikan. Setiap kali pedang berputar, suara gemuruh menggema, seolah-olah ruangan itu menjadi saksi dari kebangkitan kekuatan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Tantri membuka matanya perlahan. Tatapannya kini tak hanya tenang, tetapi juga penuh kewibawaan. Ia mengangkat tangannya, dan kelima pedang itu berhenti berputar secara bersamaan, melayang diam dengan ujung yang mengarah keluar, siap menyerang kapan saja. Aura dari pedang-pedang itu menyatu dengan aura Tantri, menciptakan gelombang energi yang terus-menerus memancar dari tubuhnya. Sosok Tantri kini tak ubahnya seperti seorang dewi perang, anggun, tetapi mematikan. Kelima pedang itu seperti perpanjangan dirinya, bukan lagi sekadar senjata. Ia telah menguasai sepenuhnya ilmu pedang legendaris, ilmu yang selama ini hanya ada dalam cerita para leluhur. Ruangan itu terasa semakin menegangkan. Bahkan udara di sekitarnya tampak berat, seolah tak mampu menahan kekuatan yang begitu besar. Suara batara tiba-tiba terdengar, bergema dari sudut ruangan yang gelap. Tantri, kau telah melampaui batas yang pernah dicapai manusia biasa.
Kelima pedang legendaris kini mengabdi kepadamu. Kau telah menjadi penguasa mereka. Dan kau telah membuka jalan menuju takdir yang hanya bisa dipikul oleh seseorang yang terpilih. Tantri tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan menurunkan tangannya. Pedang-pedang itu mulai bergerak kembali. Melingkari tubuhnya dengan kecepatan yang semakin lambat. Hingga akhirnya berhenti dan melayang diam di sekitarnya. Namun, meski dalam keadaan diam, aura mereka tetap terasa begitu kuat. Seperti raksasa yang tengah tertidur, siap bangkit kapan saja. Tantri sadar bahwa kekuatan yang kini ia miliki bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari perjalanan baru yang jauh lebih menantang. Dengan kelima pedang legendaris di sisinya, ia tahu bahwa dunia di luar sana akan menjadi saksi dari kebangkitan seorang pendekar yang tak tertandingi. Di ruang lain, jauh dari tempat Tantri berada, Kiara berdiri tegak di tengah kegelapan yang terasa hidup. Ruangan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Namun udara di sekitar tubuhnya memancarkan panas yang membakar. Aura hitam yang selama ini tersembunyi dalam dirinya kini sepenuhnya bangkit. Seperti raksasa yang telah lama tertidur namun akhirnya terjaga. Aura itu begitu pekat. Merayap keluar dari tubuh Kiara. Menyelimuti ruangan dengan energi yang mencekam. Namun yang paling menakutkan, aura itu tidak lagi liar. Kini ia tunduk sepenuhnya pada kehendak Kiara. Seolah Kiara adalah ratu kegelapan yang baru. Di tangannya, tergenggam pedang legendaris yang selama ini menjadi pasangan pedang harimau sura milik Tantri. Pedang itu, harimau kala, berpendar dengan cahaya gelap keunguan yang berdenyut seperti jantung yang berdetak. Setiap kilauan cahaya dari pedang itu terasa dingin, tetapi memancarkan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Saat Kiara mengangkat pedang itu, suara serupa raungan harimau terdengar. Tetapi berbeda dengan harimau sura. Raungan ini berat dan dalam, seperti datang dari kedalaman dunia yang tidak dikenal, membawa nuansa ancaman yang mematikan. Namun yang paling mencolok adalah mustika zamrud yang kini tertanam di tengah dada Kiara. Mustika itu memancarkan sinar hijau yang berdenyut perlahan, menyatu dengan denyut nadi Kiara. Setiap pancaran sinarnya seperti gelombang energi yang menghantam dinding ruangan, menciptakan retakan-retakan kecil di permukaan batu. Mustika itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah sumber kekuatan yang dahsyat, mengalir ke seluruh tubuh Kiara, membuatnya seperti dewi perang yang tak bisa dihentikan. Kiara menutup matanya sesaat, merasakan energi yang kini sepenuhnya menguasai dirinya. Di dalam dirinya, ia mendengar bisikan-bisikan dari kegelapan. Suara-suara yang selama ini menjadi bagian dari ketakutannya. Tetapi kini, suara-suara itu tunduk kepadanya. Mengikuti kehendaknya, aura hitamnya tidak lagi sekadar kekuatan liar. Ia telah menjadi senjata yang hanya bisa diarahkan oleh Kiara sendiri. Pedang harimau kala tiba-tiba bergetar di tangannya, memancarkan kilatan cahaya ungu yang memantul ke seluruh ruangan. Kiara tersenyum tipis. Dengan satu gerakan tangan, ia mengayunkan pedang itu ke udara. Dan seketika ruangan yang gelap berubah menjadi lautan cahaya ungu gelap yang berkedip-kedip seperti bintang. Setiap kibasan pedangnya menciptakan gelombang energi yang merobek udara, mengeluarkan suara gemuruh yang membuat dinding-dinding ruangan bergetar hebat. Kiara menggerakkan tangannya perlahan, dan pedang harimau kala melayang dari genggamannya, berputar dengan sendirinya di udara. Cahaya dari pedang itu semakin terang, tetapi auranya semakin pekat, seolah-olah kegelapan di dalamnya ingin keluar. Dengan gerakan sederhana, Kiara membuat pedang itu melayang di sekelilingnya, membentuk pusaran energi gelap yang mengerikan. Ruangan itu kini dipenuhi oleh suara raungan harimau yang menggema. Namun berbeda dengan raungan yang diciptakan Tantri. Raungan ini seperti datang dari kedalaman neraka, membawa hawa dingin yang membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan mendalam.
Kiara mengangkat tangannya, dan seketika mustika zamrud di dadanya bersinar terang, memancarkan gelombang energi yang begitu kuat hingga lantai di bawahnya mulai retak. Dari retakan-retakan itu, cahaya hijau memancar, seolah ruangan itu tidak mampu lagi menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh Kiara. Lihatlah, suara Kiara terdengar dingin dan penuh kekuatan, berbicara pada dirinya sendiri seolah meyakini takdirnya. Aku kini adalah penguasa kegelapan. Pedang harimau kala dan mustika ini adalah bagian dari diriku. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menandingiku. Tiba-tiba, pedang harimau kala berhenti berputar dan melayang di depan Kiara. Ujungnya mengarah ke atas. Kiara mengulurkan tangannya, dan pedang itu kembali ke genggamannya dengan sempurna. Kali ini, cahaya ungu pedang itu menyatu dengan cahaya hijau dari mustika zamrud, menciptakan perpaduan energi yang begitu dahsyat hingga udara di sekitar Kiara berdesing keras. Kini, Kiara berdiri dengan sosok yang benar-benar menakutkan. Rambutnya berderai, melayang karena dorongan energi di sekitarnya. Matanya bersinar hijau terang, mencerminkan kekuatan zamrud yang menyatu dengan tubuhnya. Tubuhnya tidak lagi terasa seperti manusia biasa, melainkan seperti sosok legendaris yang bangkit dari kegelapan. Di tengah ruang yang hancur oleh kekuatan Kiara, dia menatap ke depan dengan tajam. Tidak ada keraguan di matanya, hanya keyakinan penuh bahwa ia telah mencapai puncak kekuatan. Dengan pedang harimau kala dan mustika zamrud di tubuhnya, Kiara kini adalah kekuatan tak tertandingi, sosok yang mampu membawa kehancuran atau kehidupan, tergantung pada kehendaknya. Ruangan itu, meski kini berantakan dengan retakan dan debu yang beterbangan, menjadi saksi kebangkitan seorang pendekar kegelapan yang akan mengguncang dunia. Aura Kiara yang dulu liar kini menjadi senjata sempurna, mengukuhkan dirinya sebagai penguasa kegelapan yang mutlak. Pagi itu, balairung kerajaan lembah hitam dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Para punggawa, panglima, prajurit, dan penduduk berkumpul di aula yang megah, menunggu peristiwa besar yang akan terjadi. Langit di luar mendung, seolah alam pun merasakan beratnya beban yang akan ditanggung oleh kerajaan. Di atas singgasana berhias permata dan emas, Lasmi, ibu Tantri, duduk dengan anggun. Sorot matanya tajam, namun hatinya syarat dengan campuran harapan dan kecemasan. Di sebelahnya, Tantri dan Kiara duduk tenang. Wajah mereka memancarkan keteguhan luar biasa. Aura mereka begitu dalam dan pekat, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Bahkan para panglima dan punggawa yang gagah perkasa tidak berani mengangkat pandangan untuk menatap langsung ke arah mereka. Aura Tantri dan Kiara kini adalah perwujudan dari kekuatan tingkat tertinggi. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan tetapi tak mungkin diukur. Keheningan itu pecah ketika Lasmi berbicara. Suaranya tegas namun mengandung kasih seorang ibu. Hari ini adalah awal dari perjalanan yang menentukan takdir keluarga kita dan juga masa depan kerajaan lembah hitam, katanya, memandangi semua yang hadir. Tantri dan Kiara akan memulai perjalanan panjang mereka untuk membebaskan roh ayahnya yang ditahan oleh perguruan rembulan malam di ujung timur. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah tugas yang berisiko. Namun aku yakin mereka mampu. Semua yang hadir mendengarkan dengan napas tertahan. Nama perguruan rembulan malam telah lama dikenal sebagai tempat yang penuh rahasia gelap, di mana para pendekarnya menguasai ilmu hitam dan sihir kegelapan yang sangat kuat. Tidak ada satupun yang pernah kembali hidup-hidup setelah berhadapan dengan perguruan itu. Namun, ketika pandangan mereka tertuju pada Tantri dan Kiara, keraguan itu menghilang. Mereka tahu, kekuatan kedua sosok ini tidak lagi biasa. Tantri, yang duduk dengan tenang, memandang ibunya. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Namun di balik ketenangan itu tersimpan ketegasan dan tekad yang tak tergoyahkan.
Kiara, di sisi lain, duduk dengan tatapan tajam. Aura hitam di sekelilingnya berdenyut perlahan seperti gelombang energi yang tak kasat mata. Di tangannya, pedang harimau kala berpendar. Sementara di Tantri, pedang harimau sura memancarkan cahaya yang saling melengkapi. Lasmi melanjutkan, Tantri, kau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Jika kau terdesak, ingatlah bahwa kerajaan ini berdiri untukmu. Kau dapat memanggil para pendekar lembah hitam kapanpun kau butuhkan. Kami semua akan bersedia berkorban untukmu. Ucapan itu disambut dengan suara lantang dari semua yang hadir. Para punggawa, panglima, dan prajurit berdiri serempak, memukul dada mereka dengan tangan kanan sebagai tanda sumpah kesetiaan. Kami siap kapanpun Tuan Putri membutuhkan pertolongan kami. Kami akan bersedia mengorbankan semua yang kami miliki untuk membantu Tuan Putri. Seru mereka serempak. Suara itu menggema di seluruh balairung, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tantri tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh keyakinan. Terima kasih atas kesetiaan kalian, katanya. Suaranya lembut namun jelas. Kami akan berjuang dengan kekuatan penuh. Dan ketika kami kembali, semoga semua ini berakhir dengan kemenangan. Namun, di dalam hatinya, Tantri tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan untuk menyelamatkan ayahnya. Ini adalah perjalanan untuk membuktikan dirinya. Untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi penerus tahta lembah hitam. Jika ia berhasil, maka ia akan kembali sebagai Ratu Lembah Hitam. Generasi ketiga setelah Sang Batara dan ibunya, Lasmi. Di sekelilingnya, suasana semakin dipenuhi ketegangan. Bahkan udara terasa bergetar ketika Tantri dan Kiara berdiri. Kedua sosok itu seperti dua sisi mata uang yang sempurna. Tantri, dengan auranya yang terang namun penuh kekuatan menakutkan. Dan Kiara, dengan aura gelapnya yang liar namun terkendali sepenuhnya. Tantri melangkah ke depan, diikuti oleh Kiara. 5 pedang legendaris yang melayang di sekitar Tantri membentuk perisai yang membuatnya tampak seperti dewi perang. Pedang harimau sura dan harimau kala memancarkan energi yang berpadu, menciptakan cahaya terang dan gelap yang berputar-putar. Semua yang melihat tidak bisa menahan napas, seolah mereka menyaksikan kehadiran dua dewa-dewi penjaga dunia. Saat mereka melangkah keluar dari balairung, Lasmi memandang punggung kedua putra-putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hati ia berdoa, berharap mereka akan kembali dengan selamat, membawa ayah mereka yang telah lama hilang. Tantri, bisiknya pelan, takdirmu akan menjadi cerita yang akan dikenang selamanya. Dan dengan itu, Tantri dan Kiara memulai perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan yang akan menentukan segalanya. Di balik tatapan tenang mereka, tersimpan tekad untuk menghadapi kegelapan perguruan rembulan malam. Mereka tahu, tidak akan mudah menembus pertahanan perguruan itu, apalagi membebaskan roh ayah mereka. Namun, dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang, Tantri dan Kiara yakin bahwa takdir ada di tangan mereka. Balairung itu kembali hening setelah kepergian mereka. Namun semangat dari sumpah setia yang telah diucapkan masih menggema, memenuhi udara dengan harapan dan keyakinan. Semua yang hadir percaya, dua putra-putri lembah hitam itu adalah harapan terbesar yang pernah dimiliki kerajaan. Dan saat mereka kembali, Tantri tidak hanya akan membawa ayahnya, tetapi juga tahta sebagai Ratu Lembah Hitam yang baru.